Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Kapal memiliki beragam jenis dan fungsi. Beberapa di antaranya memiliki fungsi penting dalam kegiatan pembangunan di laut lepas, seperti kapal pendukung yang dirancang khusus untuk melayani berbagai tujuan. Mereka dapat berfungsi sebagai pendukung platform, penanganan jangkar, konstruksi, pemeliharaan, dan banyak lagi. Berikut adalah beberapa kapal untuk mempermudah proses konstruksi. Karlsruhe Vessel. Karlsruhe adalah sebuah kapal yang dioperasikan oleh Otoritas Pengelolaan Pengairan dan Pelayaran Jerman yang beroperasi di Sungai Rhein, yakni salah satu jalur air tersibuk di dunia. Karlsruhe merupakan kapal berjenis diving bellship yang paling unik di dunia. Diving bellship ini merupakan kapal yang memiliki chamber yang berfungsi untuk melakukan pekerjaan bawah air. Kapal Karlsruhe termasuk dalam kapal salvage yang digunakan untuk mencari dan mengangkat kargo, puing-puing yang hilang di bawah Sungai Rhein, mendukung pekerjaan konstruksi, dan lain-lain. Kapal ini merupakan satu-satunya diving bellship yang ada di Eropa, memiliki bentuk yang tidak biasa, dan sudah beroperasi sejak tahun 1963 silam. Kapal Karlsruhe memiliki panjang 52 meter, lebarnya 12 meter. Kemudian, untuk di bagian depan kapal, merupakan tempat untuk unungan dan ruang akomodasi. Di bagian tengah, terdapat pressure chamber atau ruang bertekanan. Lalu, di bagian belakang, terdapat diving shaft yang terhubung dengan diving bell. Untuk mekanisme kerja dari diving bell tersebut, seperti cangkir terbalik yang berada di bawah air. Dan saat di bawah air, kompresor akan memasukkan udara ke dalam diving bell, sehingga selanjutnya air di dalam diving bell akan keluar dan membuat diving bell tetap kering meski berada di bawah air. Diving bell pada kapal dapat tenggelam ke bawah air hingga kedalaman 10 meter. Sebelum memasuki diving bell, para pekerja harus berada di airlock chamber terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar para pekerja terbiasa dengan udara bertekanan tinggi. Ketika diving bell berada di dasar air, para pekerja di dalam kapal akan turun menuju diving bell melalui diving shaft dan melakukan pekerjaan mereka dalam kondisi kering. Di saat diving bell berada di kedalaman lebih dari 7 meter, maka para pekerja hanya dapat berada di dalamnya selama 3 jam saja. Hal ini karena bekerja dengan udara yang terkompresi dapat membuat pekerja lebih cepat lelah 2 kali lipat, dibanding bekerja pada kondisi lingkungan yang normal. Selain itu, kondisi pada diving bell juga sangat ekstrim, di mana ketika musim dingin suhunya akan sangat dingin, dan di saat musim panas suhunya menjadi sangat panas dan lembab. Dalam kegiatan self, dikarenakan diving bell hanya dapat bergerak ke atas dan ke bawah saja, sehingga untuk berpindah ke lokasi lainnya, diving bell akan dinaikkan sedikit ke atas, lalu seluruh kapal digerakkan dan menyusuri area demi area di dasar sungai. Dan ketika lokasi telah ditemukan, maka diving bell akan diturunkan lagi ke dasar sungai. Deep Explorer. Deep Explorer adalah kapal DSV, Diving Support Vessel, yang paling canggih di dunia yang selesai dibangun pada tahun 2016. Kapal ini dirancang untuk menyediakan dukungan dan fasilitas untuk operasi penyelaman bawah air maupun kegiatan bawah air lainnya. Sebagai DSV, kapal ini memiliki saturasian diving chamber, yakni fasilitas yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan penyelaman saturasi dengan kapasitas 24 orang dan dapat menyelam ke bawah air hingga kedalaman 350 meter. Terkadang, dalam suatu proyek pekerjaan bawah air, para penyelam diharuskan bekerja lebih dari 5 hari, bahkan 1 bulan, di kedalaman lebih dari 50 meter. Jika setiap hari para penyelam ini naik ke permukaan, maka akan memerlukan waktu yang lama untuk melakukan proses dekompresi. Oleh karena itu, diciptakan saturasian system, di mana para penyelam akan masuk ke dalam ruang kabin dan tekanan dalam ruangan ini sama dengan tekanan di kedalaman air yang hendak dituju. Di dalam chamber tersebut, para penyelam akan bernafas dengan campuran helium dan oksigen, atau helios, dengan sedikit nitrogen. Jika mereka akan bekerja, maka mereka akan menuju ke dalam diving bell yang terhubung dengan saturasian system tersebut.
Setelah itu, mereka akan diturunkan ke dalam laut secara langsung menuju ke tempat mereka akan melakukan pengerjaan bawah air. Biasanya, mereka yang bekerja di kedalaman yang sangat dalam ini, waktu kerjanya hanya sebentar. Setelah bekerja, barulah mereka akan menuju ke dalam diving bell lagi untuk naik ke atas kesaturasian sistem. Selama bekerja, mereka tidak boleh keluar dari saturasian sistem. Mereka akan tidur, makan, dan sebagainya di dalam saturasian sistem tersebut. Meskipun mereka tidak sedang menyelam, namun tekanan udara di dalam ruangan ini sama dengan tekanan yang ada di bawah air. Hal ini bisa disebut juga dengan penyelaman kering. Nantinya, ketika pekerjaan bawah air benar-benar selesai semua, maka barulah mereka akan melakukan dekompresi untuk persiapan keluar dari saturasian sistem. Untuk spesifikasinya, kapal Deep Explorer memiliki panjang 157 meter, lebarnya 27 meter, serta mampu mengakomodasi hingga 150 orang. Deep Explorer dilengkapi dengan DP3, Dynamic Positioning System, yang mana dengan DP3 ini akan dapat memberikan tingkat keamanan dan kehandalan saat beroperasi. Kemudian, pada dek kapal Deep Explorer ini dapat menahan beban hingga 7.000 ton. Terdapat juga kren dengan kapasitas 458 ton, serta dua dive support kren yang masing-masing berkapasitas 10 ton. Lalu, ketika dalam kondisi darurat, Deep Explorer juga memiliki perahu penyelamat tertutup, serta terdapat juga rumah sakit yang berukuran besar. Kapal ini juga memiliki walking moon pool, sehingga memungkinkan penyelam maupun ROV, remotely operate vehicle, turun dan naik dari kapal ke dalam air dengan mudah. Di samping kapal, juga terdapat sistem launch and recovery yang digunakan untuk meluncurkan ROV. Di kedalaman yang tidak bisa dijangkau oleh para penyelam, maka ROV akan digunakan untuk menggantikan tugas penyelam, seperti membuka dan menutup katup, maupun memantau peralatan. Diperlukan dua sistem agar berhasil meluncurkan dan mengoperasikan ROV, yaitu Launch and Recovery System serta Tether Management System. Sistem launch pada kapal ini dapat meluncurkan ROV dari sisi kapal, dan ROV-nya mampu menyelam hingga kedalaman 3.000 meter di bawah air. Les Alizés Vessel. Les Alizés merupakan kapal jenis floating crane terbaru dan juga merupakan kapal instalasi lepas pantai generasi kedua yang dimiliki oleh perusahaan yang bernama Jan de Nul. Kapal Les Alizés dibuat pada tahun 2022 dengan panjang 236 meter, lebarnya 52 meter. Kemudian, fitur utamanya adalah derek utama dengan kapasitas angkut 5.000 ton. Untuk kapasitas pemuatan dek adalah 61.000 ton dan ruang dek seluas 9.300 meter persegi. Dengan luasnya dek tersebut, kapal ini sering digunakan untuk mengangkut struktur yang sangat besar, seperti untuk memuat dan memasang pondasi turbin angin lepas pantai. Les Alizés juga merupakan kapal beremisi ultra rendah, yaitu menggunakan biodiesel generasi kedua yang mampu mengurangi jejak karbon bahan bakar hingga 90%. Dengan karakteristik ini, kapal dapat dengan mudah mengangkut muatan yang lebih besar dan berat dalam satu kali perjalanan. Svanen Vessel. Svanen merupakan heavy lift vessel yang dilengkapi dengan kren yang mampu mengangkat beban yang sangat berat dan dibangun pada tahun 1991. Kapal Svanen memiliki panjang 98 meter, tingginya 100 meter, lebarnya 65 meter, serta memiliki kapasitas angkat hingga 8.000 ton. Kapal Svanen berjenis semi-submersible katamaran yang dirancang khusus agar dapat melakukan berbagai proyek konstruksi di lepas pantai. Beberapa waktu yang lalu, Svanen digunakan untuk proyek perluasan turbin angin di Laut Irlandia, Inggris. Svanen digunakan karena struktur pendukung yang berupa monopail pada proyek itu sangatlah besar, antara 500 dan 970 ton, sedangkan panjangnya sekitar 40 hingga 73 meter. Castoron Vessel. Castoron merupakan kapal yang dibuat untuk Saipem. Castoron merupakan kapal pemasang pipa bawah laut yang terbesar di dunia. Selain terbesar, kapal ini juga dapat memasang pipa bawah laut lebih dalam serta lebih cepat dalam kondisi yang sangat ekstrim. Untuk ukurannya,
Castoron memiliki panjang 325 meter, lebarnya 39 meter, dan dapat muat hingga 32.000 ton. Pada kapal Castoron juga dilengkapi dengan kren utama yang memiliki kapasitas angkat hingga 600 ton, serta dua gantri kren yang masing-masing berkapasitas 52 ton. Kapal Castoron ini juga merupakan kapal kelas S, sehingga membuatnya dapat beroperasi di daerah yang tertutup es. Dan karena sangat besar, kapal ini dapat mengakomodasi hingga 702 orang. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.